Selamat pagi untuk teman-teman semuanya yang sedang beraktivitas untuk hari ini. Semoga kalian dilancarkan urusannya. Amin. Oke, halo Sobat Inspirasi, kembali lagi sama aku Rida Yanuarista. Kali ini aku nggak sendirian dan juga ini aku kedatangan tamu dari pecinta alam, bener ya Mas? Betul, pecinta lingkungan. Pencinta lingkungan. Ini dari pencinta lingkungan Probolinggo. Iya, Probolinggo. Silakan Mas, perkenalkan biar semua Sobat Inspirasi ini tahu siapa sih sebenarnya yang kita datangkan di studio ini. Silakan Mas. Oke, buat Sobat Inspirasi, Ya. perkenalkan dari pecinta lingkungan Probolinggo Raya, nama saya Adit. Salam lestari. Salam lestari. Oke, gini Mas, kan kita tahu ya di mana di Probolinggo itu sendiri juga apa ya tentang masalah sampah ini Mas. Masalah sampah. Kemarin kita sudah ada liputan tentang sampah yang ada di TRA. Padahal di situ itu bukan tempat pembuangan sampah. Namun itu adalah Lingkungan hijau. Iya, lingkungan hijau atau lahan kosong. Tapi kenapa juga orang-orang nggak sadar kenapa semuanya membuangnya di situ. Terus kita juga ada video tentang sampah yang ada di Mayangan itu Mas. Kan ada yang bicara kalau tentang ini adalah memang ada yang mengumpulkan sampah di situ. Kan kita kan juga nggak tahu ya Mas ya. Masyarakat Probolinggo juga pun nggak tahu. Silakan Mas, boleh dijelaskan nggak kenapa seperti itu dan ya gimana sebagai pencinta lingkungan ya di Probolinggo ini? Khususnya buat masyarakat Probolinggo Raya, kabupaten maupun kota. Sebenarnya kembali lagi hal seperti itu dari pribadi ya, dari individunya sendiri. Seperti kesadarannya untuk mencintai kebersihan. Benar. Kalaupun diberikan terapan atau himbauan bahwa masyarakat ini harus selalu bersih, tapi dari pola dirinya tidak muncul, Iya, atau benar. dari pribadinya nggak ada rasa tanggung jawab untuk peduli sama lingkungan, saya rasa sih Percuma aja ya. Jadi kembali lagi ke individu, ke masyarakat sendiri. Artinya, kalaupun pengen tempat kita ini bersih, sehat, ya diawali dari hal kecil dengan cara membuang sampah Pada tempatnya. Mungkin kalau belum ada tempat sampah yang khusus di lingkungan sekitarnya, Iya. bisa Iya. ditaruh di rumah dulu. Seperti contoh sampah kecil yang bisa terurai oleh tanah, seperti makanan atau Daun-daunan itu ya. itu bisa dibikin lubang, terus ditanam di situ. Oh iya. Sampah ini kan banyak macamnya. Iya, benar. Mulai dari sampah organik, kalau sama-sama seperti plastik dan lain-lain, kalau bisa ya jangan dibuang sembarangan. Iya, Karena benar. akan berdampak atau efeknya besar. Iya, itu kan juga susah didaur ulang ya kalau sampah ya Mas ya. Butuh waktu yang Butuh lama. waktu yang lama. Butuh waktu yang lama. Jadi setiap kriteria sampah itu Iya. punya masanya masing-masing. Benar. Mulai dari yang sekian tahun bisa terurai, 1, 2 sampai bahkan ratusan tahun belum bisa terurai. Nah, kalau dari kesadaran masyarakat sendiri belum bisa nanamin dalam diri untuk cinta kebersihan, Benar. susah banget. Jadi Benar. himbauan buat masyarakat seluruhnya, khususnya untuk warga kota Kota. maupun kabupaten, Benar. kalau bisa, ayo buang sampah pada tempatnya, jangan sembarangan buang sampah. Adapun lahan kosong yang kiranya awalnya sudah terisi oleh sampah, jangan dilanjutin untuk dibuang. Bener, jangan dibuat temen Kalau ya. bisa buat masyarakat semua, ambil Iya. itu sampah, kita kumpulin, kita jadiin satu tempat yang khusus untuk buang sampah. Jadi jangan karena di situ sudah ada sampah, terus dilanjutin. Iya, dikasih teman. Jangan Iya. seperti itu. Kalau bisa budayain, ajarin teman-teman sekeliling kita, paling nggak saudara. Iya, benar. Yang ada di keluarga kita untuk tidak membuang di sini. Kalau Nah, bisa kita ajak masyarakat juga yang ada di sekeliling kita untuk ikut ambil membersihkan. Dari budaya seperti itu mungkin dengan berjalannya waktu, berproses, maka akan terbentuk rasa kepedulian. benar. dalam kita Jadi kayak iri gitu ya Mas ya, kenapa dia bisa, kenapa aku juga nggak bisa gitu. Kalau orang yang sadar. Betul, ya. Betul sih. Jadi itu sih sebenarnya kembali lagi ke personal ya. Benar. Ke individu masing-masing. Oke,
Berarti buat teman-teman sekalian jangan dikasih teman, sampah itu jangan dikasih teman, malah kita harus memungutnya. Betul. Dan kita membuang sampahnya pada tempat yang sudah disediakan atau kayak gitu. Nah, kalau masalah yang di Mayangan ini Mas, kan kita kan sebagai saya bukan warga Mayangan pun menjadi Miris ya. iya ngelihatnya, tapi ada juga yang orang yang sebagian sekitar sana menganggapnya itu ya sudah wajar saja. Ternyata kebiasaannya seperti itu. Gimana Mas tanggapannya? Itu kembali lagi ke budaya ya, Oh, budaya benar. masyarakat sendiri. Mhm. Kalau mereka sadar diri bahwa lingkungannya terasa kotor dan tidak nyaman, berusaha di situ untuk membersihkan, saya rasa masyarakat yang sekitar itu juga bisa untuk berproses Iya. membersihkan meskipun waktunya lama. Tapi setidaknya ada kepedulian dari mungkin salah satu dari muda-mudi di sana Benar. untuk menggerakkan Mhm. agar supaya timbul rasa malu terhadap Iya, diri benar. sendiri. Seandainya saya buang sampah di sini berarti sama juga dengan kita mengotori diri kita sendiri. Kalau kita berbuat bersih, seperti contoh kita berpakaian, pakaian kita udah kotor, apa kita mau pakai kotor terus? Enggak, malu Bersih ke lah. badan. Malu. Seperti itu juga dengan sampah. Kita melihat sampah di situ 1-2 tumpuk, kita merasa ya dibersihin. Nah, seperti itu dengan cara seperti itu mungkin bisa menggugah masyarakat lain untuk sadar diri, aku mau buang situ, aku ketahuan si A si B, jadinya kan Gak enak. nggak jadi buang di situ. Mungkin kebiasaan seperti itu kan kita kembali ke masyarakat yang Iya. bisa saling jaga. Benar. Artinya bukan kita membiarkan ada orang buang sampah, karena tempatnya sudah di situ, dibiarin di situ. Sudah di Ya, situ. kalau bisa ya meskipun bukan tanggung jawab kita pribadi atau masyarakat setempat, Mhm. setidaknya kita bisa bantu kegiatan ini supaya ada sinergi juga sama pemerintah. Karena saya pikir pemerintah kan juga belum bisa sepenuhnya 100% untuk menanggulangi hal tersebut. Dengan adanya sinergi dengan masyarakat, saya rasa kinerja kebersihan ini Benar. pasti akan bisa terlaksana dengan baik untuk kedepannya. Butuh proses, dengan proses ini kita untuk bisa saling jaga, saling mengingatkan, jangan lagi untuk membuang sampah sembarangan. Ya. Karena dengan mencintai kebersihan, insya Allah nanti apa yang jadi budaya lokal kita akan bisa terlihat bagus dengan adanya cinta Lingkungan seperti itu. Jadi kan juga kan kita tahu ya Mas ya kalau kebersihan itu sebagian dari iman. Iya kan. Kalau ya kalian sadar dengan kata-kata yang sekecil itu berarti kalian sudah sadar, berarti kalian itu ya bukan tidak beriman tapi kurang imannya seperti itu. Saya juga risih Mas kalau lihat orang yang membuang sampah ke lahan yang hijau. Soalnya itu sudah bagus banget, maksudnya itu lahan kosong, itu bukan buat tempat sampah gitu ya Mas ya. Jadi buat teman-teman sekalian yang rumahnya di sana atau sekitar sana, kita saling mengingatkan gitu ya, benar Mas? Saling mengingatkan bahwa sampah itu ya dibuang pada tempatnya, bukan dibuang di tempat yang nggak wajar gitu loh. Itu pantai dan itu apa ya? Ya itu adalah keindahan sebenarnya yang harus kita lihat, bukan keindahan sampah yang menjadi gunungan sampah itu ya Mas ya. Jadi buat masyarakat sendiri, kalaupun sampah ini bisa punya manfaat dari sisi lain, mari kita manfaatin. Satu contoh mungkin dengan sampah plastik kita bisa ngumpulin plastik itu bisa dijadikan hasil karya apa namanya seperti sampah-sampah makanan atau apa yang bisa kita daur ulang, ya kita bikin aja seperti itu. Jadi satu sisi kita buang sampah, kalau orang lihat buang sampah ini pasti nggak ada nilai. Iya benar. Tapi kalau di sisi lain kita bisa memanfaatkan, pasti sampah tersebut juga punya nilai tersendiri. Satu contoh kayak saya lihat di kota sebelah ya, di kota sebelah di Surabaya atau Madura. Oh iya. Memang awalnya dari sampah itu orang kurang respect. Benar. Sampah apa sih? Ngumpulin sampah. Iya. Tapi kalau dengan sisi positif yang kita ambil dari sampah mungkin sampah itu bisa menjadi seperti plastik itu didaur ulang, jadi tas, bahan baku kerajinan, apa namanya, robot rumah tangga. Iya. Daripada kita buang nggak ada gunanya, kalau bisa ya kita pilah-pilah, kita ambilin sampah yang bisa kita daur ulang, sampah yang bisa kita buat untuk kalau mungkin sampah kotoran bisa dibikin pupuk.
Bener. Kalau dulu saya pernah studi banding di setiap daerah, khususnya Jawa Tengah sampai ke Barat. Sebenarnya Jawa Timur ini potensinya besar untuk bisa menjadi salah satu program percontohan. Cuma kembali lagi individu dari masyarakat itu sendiri kurang begitu sadar akan cinta kebersihan. Dulu saya di Rembang, jadi dinas terkait di sana. Itu dari sampah yang ada di pelabuhan. Mulai dari sampah apa namanya, daun apa? Plastik. Bukan, hasil olahan ikan. Banyak sisa yang diambil dari duri segala macam dibuang. Satu, masih mengotori lingkungan. Yang kedua, dampak bau. Limbahnya bisa kemana-mana. Nah, kita belajarnya di waktu itu di Banyuwangi. Saya kasih contoh di Banyuwangi. Saya melihat di daerah Muncar, warga sana dengan adanya limbah seperti ini mati betul. Jadi nggak ada sisa limbah sedikit pun yang terbuang. Semua limbah sampah maupun limbah makanan dan hasil olahan industri ini bisa didaur ulang, dijadikan bahan yang punya manfaat nilai lebih. Dari situ dampak ekonomi masyarakat sekitar itu punya terangkat, punya penghasilan lebih. Jadi saya kira hal-hal seperti itu kalau kita bisa mengawali untuk melakukan seperti kota-kota sebelumnya yang pernah saya kunjungi, kenapa tidak? Iya benar. Karena saya melihat Probolinggo sendiri kan kota jujukan juga, kota atraksi, di mana Probolinggo ini juga punya potensi wisata yang cukup bagus. Bahkan di dunia. Kalau bisa dengan mencintai kebersihan, orang singgah ke sini pun juga terasa nyaman. Tapi kalau tempat ini kotor, nggak bagus, terus tempatnya apa ya, bau segala macam, kan akan disayangkan. Jadi masyarakat orang pasti segan. Khususnya yang pengen berwisata ya ke kota ataupun di kabupaten, kalau melihat dari situnya udah nggak nyaman, orang nggak akan pernah respect, nggak akan tertarik untuk kedepannya bisa datang atau singgah ke sini. Iya benar. Jadi kalau bisa masyarakat Probolinggo Raya, entah kabupaten maupun kota, ayo kita lakukan bersama-sama untuk berbudaya bersih, mencintai kebersihan. Jangan sampai sampah kita buang seenaknya saja di tempat-tempat yang bukan tempatnya kita buang. Seperti itu. Kalau bisa melihat sampah di situ, kita ambilin. Jangan merasa wah ini bukan sampahku, biarin aja. Nah, kesadaran dari kita, kalau kita bisa berbagi seperti kebaikan seperti itu, mungkin lambat laun dari teman-teman, saudara, bahkan masyarakat sekitar mau ya untuk saya yang suka di jalan habis makan enak dibuang. Padahal itu bukan tempatnya. Dan kesana sini sampahnya yang terbuang itu sama plastik malah jadi rusak lingkungan kita. Jadi kalau bisa sih ayo kita sama-sama saling ingetin lah, bukan siapa kamu siapa aku, enggak, kita semua sama dan bisa saling mengingatkan, setidaknya kita bisa membangun suasana lingkungan yang lebih bersih lagi. Benar. Hidup bersih itu pasti indah banget. Iya seperti benar. Gunung Bromo indah. Bersih. Tapi Jadi kalau kotor ya orang kan enggak. Iya enggak. Males mau anu lagi kan. Ya, jadi saya kembali lagi ke individunya ya. Benar. Untuk bisa menggugah Rasa sadar diri ya. Seperti itu. Hal sederhana yang kadang orang nggak bisa terpikirkan. Jadi kan kalau malah salah sampah ini kan kita tidak ada yang bisa saling menyalahkan. Soalnya kan salah satu di sini buang, sebenarnya saya buang ya mas, saya buang sampah di sini. Ternyata teman saya juga iri, aku buang dek ini pisan. Nah itu tuh gimana sih mas? Nah kalau bisa kan jangan. Kalau bisa teman yang buang tadi diingetin deh. Nah saling mengingatkan bener tadi. Itu kan udah ada tempat sampah. Nah dimasukin ke tempatnya. Nah, bener. Jadi bukan karena temannya udah buang di situ, biarin deh teman. Nah kayak gitu. Nah kalau bisa jangan. Kalau bisa kita malah mengingetin. Saling mengingatkan. Tempat sampahnya di sana. Kalau bisa sampahnya dimasukin ke tempat. Nah itu jauh lebih baik. Jadi saling mengingatkan. Kan ada juga mas, misi ya mas. Kan ada juga kalau kita mengingatkan nih, mas mbak jangan dibuang di situ. Itu bukan tempatnya sampah. Oh boy, sokon sih koyo kemeruai. Nah gitu loh mas. Responnya orang kebanyakan seperti itu. Jadi kayak, saya kan maksudnya
yang lebih muda dari orang tua itu mengingatkan, "Permisi Bu, Pak, sampahnya ada di sana." Oh, boy, arek cilik ropo nah kayak gitu tuh Mas. Jadi kan kita kan sungkan seperti kayak mengingatkan lagi kayak gitu tuh Tapi Mas. kita harus di apa namanya, terus diingatkan aja meskipun penerimaan dari beliau ini kurang baik, ya kita tetap aja ingatkan. Suatu ketika nanti ya kita nggak menginginkan ya ada Iya. yang mungkin bencana dan segala macam. Benar. Syukur-syukur kalau yang ada di sini itu selalu aman terkendali, Amin. tidak ada musibah apapun Iya, benar. yang diawali oleh kebiasaan buruk membuang sampah. Kebanyakan dengan kita membuang sampah sembarangan itu satu seperti penyumbatan saluran, Iya. dan kemudian genangan air di apa volume tempatnya, Iya. alirannya, dan menyebabkan banjir. Banjir. Kalau sudah terjadi seperti itu baru mereka merasa. Jangan sampai seperti itu lah. Jadi Jangan menyesal kemudian ya Mas ya. lebih baik kita dari awal kita terapin, kita bikin diri kita untuk bisa mencintai kebersihan, saling jaga. Nah. Dari situ artinya masyarakat itu tidak dilihat JT ya. Benar. Dilihat atau segala macam. Semua buat kita sama. Sama. Intinya untuk saling menjaga supaya lingkungan kita itu tetap bersih, asri, hijau. Nah, Probolinggo kan udah terkenal sama Iya, Seribu Bestari. Taman. Oh, Seribu Taman. Seribu Taman kan. Oh, benar-benar. Kalau Probolinggo udah dikenal dengan taman yang segitu banyaknya, mestinya kan kalau yang lihat ke sini, lewat sini, melihatnya kan wah seperti tempat ini ya. Yang rindang-rindang Tempat yang nyaman asli banget. nyaman Iya. untuk dikunjungin. Tapi Bukannya kalau untuk sampah dari ya. masyarakatnya nggak bisa menjaga. Ya percuma adanya 1000 taman pun mau dibikin 10.000 taman pun kalau kita nggak cinta kebersihan sama aja. Percuma. Jadi, Percuma. satu menurut saya. Nah, ini penting. Apa namanya? Dari sisi kebersihan kita harus bisa untuk tidak membiasakan atau membudayakan buang sampah sembarangan. Ya. Sebisa mungkin sampah kecil kalau bisa tidak ada tempat kita taruh di kantong. Di kantong aja Satu dulu. atau Nanti bukan ketemu. tempat sampah baru kita Dibuang. Kebiasaan seperti itu kadang apa ya di luar ini, di luar kesadaran. Iya benar. Tapi kebanyakan kalau dengan membiasakan atau membiasakan seperti itu dari hal kecil, hal besar pun akan bisa teratasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dengan adanya kota Seribu Taman, ya ayo kita sama-sama saling jaga supaya kota ini tetap hijau, Benar. tetap asri. Bukan jadi warna-warni. Nah, Warna-warni sampah maksudnya. Iya Mas. iya. Jadi ayo sama-sama kita saling mengingatkan. Nah. Entah itu teman, saudara, atau orang lain pun yang kita lihat dengan membuang sampah sembarangan, ya kita nggak ada salahnya menegur. Menegur bukan berarti kita tidak senang ya. Dengan Iya. menegur artinya kita peduli, sayang, supaya mereka beliau-beliau ini bisa dipanggil untuk tidak sesekali buang sampah sembarangan. Dari situ akan tercipta kebiasaan baik positif yang kedepannya akan bisa membuat daerah kita sendiri ini bisa menjadi bagus. Gitu. Ya seperti itu teman-teman. Jadi kalau ada sampah itu jangan dikasih temen, malah sampahnya itu kita angkut. Biar yang jomblo itu ya, maksudnya sampahnya yang jomblo, sampah Ya. yang jomblo itu diangkut. Biar nggak Biar, ada yang nemenin di situ nah sampahnya. biar nggak ditemenin sama sampah. Kalau sampah ketemu sampah jadi sampah tetap. Apapun sampahnya, apa sekecil apapun itu tetap namanya sampah ya Mas ya. Bener. Jadi kalau maksudnya ada orang yang kata dia aku pertanyaan ke Mas Adit ini. Gimana kalau ada orang yang gini? Nah kalau orang itu membuang sampah, ya sudah kita aja yang membuang. Seperti ya Mas ya. Hal yang kecil, ya. Nah kayak gitu. Mau ada disampaikan lagi Mas? Jadi khususnya buat masyarakat Probolinggo Iya. yang ada di seputaran Probolinggo kota ini. Nah, di sini banyak sampah-sampah yang nggak terkontrol, artinya tidak terantisipasi untuk didistribusikan ke TPA. Satu contoh seperti di Jalan Pahlawan. Oh, di Jalan Pahlawan itu ya? Itu Jalan Pahlawan yang sangat disayangkan. Di situ kan akses jalur yang dilintasi itu jalur nasional. Artinya bukan hanya masyarakat atau warga Probolinggo aja yang lalu lalang di situ, banyak masyarakat luas dari wilayah lain luar kota, khususnya yang lewat di situ melihat fenomena sampah yang ada di tepi jalan, apalagi jalan utama di situ ya, Wih. kan miris. Artinya Ya, bikin
niat orang luar yang pengen mungkin main ke Probolinggo atau cuma sekedar lewat pasti punya asumsi, wah ini kok nggak bersih ya tempatnya. Nah gitu loh. Jadi jangan sampai ada ungkapan dari masyarakat non kota atau wilayah luar itu sampai berasumsi atau beranggapan seperti itu. Kalau bisa siapapun yang melewat Probolinggo itu melihat Probolinggo itu bagus, bersih gitu. Jadi bisa jadi nanti sebagai nomor tujuan kalau kita mau membersihkan Probolinggo sendiri kan nomor transit ya, sebagai kota transit. Kalau dari sisi barat kita mengarah ke timur itu kan perpecahan untuk masuk ke Pantura sama ke wilayah selatan, Jawa Banyuwangi dan selatan. Kalau di situ sebagai kota transit, kota perpecahan, artinya kan banyak sekali masyarakat dari luar yang lewat dan pasti lewat Probolinggo. Nah, itu yang dari sisi jalan utama yang mungkin sudut pandang terkait kebersihannya kurang begitu sempurna. Terus lagi yang di dekat pemakaman umum. Oh iya ya, itu itu kan di Asabi itu kan tempat vaksin sementara untuk pembuangan sampah dari sampah masyarakat yang ada di lingkungan sekitar dikumpulin di situ, baru setelah terkumpul di situ akan didistribusikan ke TPA. Cuman seringkali ya kita nggak menyalahkan petugas kebersihan itu sendiri, mungkin karena volumenya terlalu banyak akhirnya menumpuk di situ, mungkin karena tembaganya yang kurang seimbang dengan banyaknya sampahnya. Waktu distribusinya ini sempat menghambat ini kepentingan masyarakat yang berlalu lalang di situ. Di situ kan masyarakat juga pasti merasa tidak nyaman dengan bau mungkin, dengan banyaknya sampah yang berdatangan di tepi jalan, bahkan sampai pernah saya lewat situ juga sampai ke tengah gitu loh. Karena saking banyaknya. Terus saya lihat dari sisi petugas kebersihan itu kurang, jadi nggak seimbang dengan banyaknya sampah dalam jumlah petugas yang ada, nggak bisa teratasi secepat mungkin. Kalau buat saya pribadi sih masalah sampah itu mestinya jangan sampai di jam atau rutinitas masyarakat yang sudah jalan pagi sampai sore itu ada aktivitas pembuangan sampah. Kalau bisa sampah ini subuh atau pagi yang bisa didistribusikan untuk dibuang dulu, sisanya nanti tinggal dikirim satu-satu seperti itu. Jadi ya kerjasama masyarakat juga sih, kalau bisa sampah yang dibuang itu jangan nunggu-nunggu baru dibuang. Meskipun masih separuh dari tong sampah atau tempat sampah yang ada di rumah mungkin, ya segera dibuang aja. Jadi biar petugas pun juga nggak terbebani dengan banyaknya sampah. Jadi saling bantu ya. Artinya dari masyarakat sebagai pabrik sampahnya kan juga dari masyarakat, dari kita sendiri ya. Jadi apa yang kita hasilkan, yang kita kumpulin setiap harinya itu kita buang di situ ya. Kalau bisa nggak perlu harus numpuk, seadanya sampah di situ ya kita buang, biar juga mempermudah atau meringankan tugas sampah itu sendiri. Jadi nggak sampai begitu. Sebenarnya di Probolinggo itu bukan hanya di tempat-tempat itu aja, hampir menyeluruh di seluruh kota, khususnya yang udah terkontaminasi sedikit sampah, jadi kebiasaan masyarakat untuk membuang di situ. Padahal untuk titik-titik sampah itu sudah ada sendiri, artinya sudah ada posnya ya, sudah ada tempatnya. Hanya saja mungkin karena jarak, mungkin karena tempatnya dekat, jadi buang sampah gitu. Kalau bisa sih semua kembali ke kesadaran masing-masing ya. Terus masalah dari hati sampah sendiri dulu. Kalau melihat di alun-alun, mungkin yang pernah tahu di alun-alun. Ya, di alun-alun di Kota Probolinggo itu. Sempat jadi tempat transitnya sampah. Ada tempat sampah ya. Yang mirisnya ya. Itu kan ada tempat orang makan.
Nah, Depan. bener banget ada depot-depot makan. Ada depot-depot makan di situ. Terus satu lagi di situ ada tempat apa ya istilahnya datang dan perginya masyarakat atau warga yang menggunakan jasa kereta api. Bener. Masa sih kita pulang dari ada tamu wisatawan misalnya datang ke Dari Probolinggo Inggris. berkunjung si Mister sama si Mrs. Ya, datang. Datang keluar dari stasiun, melihatnya sampah, banyak pemandangan bagus, malah pemandangannya hijau beraneka ragam, Hijau seperti rumput. jadi kalau bisa sih ya semua ditempatkan di titik-titik yang benar-benar tidak mengganggu pandangan mata kita supaya tata kota ini terlihat bagus. Seperti kota-kota lain kan hampir setiap kota di Indonesia ini udah mulai berproses, udah mulai membuat kotanya masing-masing untuk menjadi kota terbaik. Nah, Semuanya berlomba-lomba ya Mas ya, bener. dengan adanya Adipura misalnya, itu Iya. kan berarti harus bisa menyeimbangkan sesuai kriteria yang tertera sebagai kota Adipura. Benar. Jangan hanya melihat karena Adipura terus Sudah dapat, gitu ya. sudah. Tapi Jadi kalau bisa kan tidak dipertahankan terus semuanya. selama mungkin. Bener. Jadi kota prioritas untuk cinta kebersihan. Bener banget. Hal-hal lain mungkin seperti di pesisir pantai utara, khususnya di Pantura jalan apa itu ya? Ya pokoknya jalan di utara Pelabuhan. Iya. Itu saya lihat setiap kali saya lewat situ banyak masyarakat selalu bawa seperti apa ya? Seperti Kantong-kantong gitu. iya seperti kantong juga ada yang pakai geledekan begitu. Oh iya, Kayak geledekan. sengaja buang sampahnya itu di laut gitu loh. Bahkan saya sempat dengar dari masyarakat katanya ya tanda kutip ya ada oknum yang sengaja meminta atau menyuruh masyarakat itu ya udah buang sampahnya di sini. Ya amat disayangkan buat saya sebagai pecinta lingkungan. Iya. Teman-teman umumnya yang di luar Benar-benar. lingkungan. Kalau bisa itu kan di situ banyak ini juga apa flora fauna, ada kehidupan ikan, Ada kehidupan di laut juga. jadi jangan sampai kita kotori. Nah. Seandainya tempat tinggal kita ada orang lain masuk ke halaman kita terus buang sampah, kita pasti nggak. Pasti sakit hati sih. Nah, jadi seperti itulah semua itu sebenarnya ada kesinambungannya. Benar. Ada sesuatu yang harus bisa disinergikan, bukan hanya dari kita pribadi, tapi dari seluruh lapisan masyarakat luas. Tanpa membedakan siapa mereka. Kalau bisa, ya sama-sama jangan berbudaya kotor, jangan berbudaya. Jangan berbudaya kotor. Budaya itu pasti budaya yang baik, karena yang untuk ditonjolin budaya itu pasti budaya yang bisa jadi inspirasi Bener. buat Inspirasi. ya buat semua ya, buat semua. Jadi cinta kebersihan, cinta lingkungan bukan dari suruhan, Bener. bukan dari perintah, tapi dari niat kita. Dari kita dengan kita bisa berperilaku bersih, baik. Insya Allah kedepannya semua ya pasti akan baik. Bener Jadi, banget. saya seperti itu. Terus untuk solusinya sendiri, Nah, saya ini rasa- solusi buat teman-teman nih. saya rasa, Dengerin. ya berawal dari kita, dari pribadi yang suka buang sampah sembarangan. Yang Itu suka. yang utama. Terlepas sampah bungkus permen atau apa. Dari hal kecil seperti itu kadang kita bisa berdampak besar. Kalau dikumpulin sekian tahun, jadinya banyak. Emang nggak terasa Nggak terasa. dari kecilnya dari yang kita bilang. Tapi Iya. kalau lama-lama dibiasain seperti itu, hanya kan juga numpuk. Bener banget. Hal paling mudah sebenarnya ya, buanglah sampah di tempat yang ini nggak berat kok. Tinggal niat Iya, bener. aja. Bener, Terus- pesan-pesan dari Mas Adi deh. Solusi keduanya, selain ini menjadi tanggung jawab pemerintahan, Iya. tetap ada campur tangan dari masyarakat Bener. sebagai pendukung, sebagai bentuk sinergisitasnya supaya pemerintah ini juga bisa berjalan baik. Dengan baik, bener Saya banget. rasa meskipun pemerintahan ini banyak memberikan himbauan seperti peringatan tidak buang sampah sembarangan, terus
dan lagi ada setiap sungai di matanya itu dikasih penghalang. Iya, itu kan dikasih apa tuh? Kalau masyarakatnya masih punya etika Kasih nakal. buang sampah sembarangan, dia bisa aja kan dikasih penghalang, lewat di sampingnya dibuang, sama, nggak ada gunanya. Jadi menurut saya peran serta pemerintahan kepada masyarakat untuk terus saling mengingatkan, jangan pernah putus dan jangan pernah berhenti untuk terus saling berbagi sharing untuk kebaikan kebersihan. Artinya dari hal kecil ini supaya kedepannya bisa punya manfaat lebih. Ya, seperti itu. Semua lapisan masyarakat tidak membedakan siapapun mereka, saling bantu, saling mengingatkan. Pemerintah mau mengingatkan seperti apapun, kalau nggak ada dukungan dari masyarakat, saya rasa Nanti nggak ada apa-apa. nggak ada apa-apanya. Kan? Bener banget. Ya itu yang sederhana. Lebih dari itu mungkin kebijakan dari pemerintah ya, seperti apa namanya, untuk mengevaluasi ke depannya supaya sampah-sampah yang ada di manapun sudut kota yang mungkin nggak terkontrol bisa dikontrol dari teman-teman di gubernur juga jangan pernah untuk berhenti Susah kalau musim masyarakat itu. Nah itu bingung ya. Bingung banget. Mau gimana mau bertindak pun juga sudah gimana, kita pun disalahkan. Pemerintah juga ya teman-teman, pemerintah juga sudah menyediakan tempat di mana untuk kalian membuang sampah gitu. Jangan buang sampah sembarangan. Kalau kalian buang di sampah, di situ ada ikan laut ya Mas ya, ikan laut apa ubur-ubur ya, kasihan lah. Kalau kalian makan ikan itu berarti kan kalian makan sampah, logisnya. Sampahmu sendiri. Nah, sampahmu sendiri masuk di perutmu. Jadi sebelum kalian beli ikan, mending sampahnya dimakan duluan. Oh. Jadi baru beli ikannya. Itu lebih bagus, lebih sehat. Bener. Daripada sampahnya dibuang ke laut, dimakan oleh ikan yang kita beli, kita makan. Percuma balik mana Secara nama langsung itu. makan sampah kita sendiri. Nah, daripada sampah dikasih ikan, kan mending kita makan sendiri. Nah, Kalau yang malas-malas tuh, kalau yang Ya. nakal-nakal makan aja sendiri tuh sampahnya. Kayak ini gitu. guyonan ya masalah sampah terima kasih kan. Jangan seriusin. Ya, cuma logisnya aja seperti itu. Jadi buat teman-teman semua Guyon. masyarakat warga Probolinggo yang saya cintai, ayo sama-sama kita peduli dengan kebersihan. Jangan sesekali kita buang sampah, meskipun itu sampah kecil, dengan membiasakan buang sampah di tempat yang sudah disediakan. Dengan sendirinya kita akan membangun kehidupan yang lebih baik, kelestarian alam yang lebih bagus. Karena tahu sendiri, bukan hanya di Probolinggo, hampir merata di seluruh dunia. Kalau kita bisa berbuat baik terhadap diri, khususnya yang tidak membiasakan diri untuk membuat sampah, pastinya dampaknya kembali ke kita, bukan di siapa yang ke kita lagi. Dari situ, ayo sama-sama kita bangun kebersihan dan jauhi untuk membuang sampah Sembarangan. Nah, itu menjadi kayak harus dipikirkan teman-teman. Apa ya? Jangan buang sampah sembarangan, itu hal kecil banget. Jadi buat teman-teman tolong dihimbau, ini sudah aku datangkan, jadi aku nggak abal-abal di sini untuk membicarakan semuanya seperti itu. Ada yang mau disampaikan lagi Mas buat teman-teman semuanya? Saya rasa udah cukup itu. Udah cukup. Intinya cuma satu, jangan membiasakan atau membudayakan buang sampah sembarangan. Nah, jangan membiasakan. Sesekali kita membiasakan, jangan malu untuk memungut untuk kita buang ke tempatnya. Jangan jauh malu. jauh lebih bagus kita berperan, kita aksi daripada kita banyak bicara tapi tidak ada aksi. Lebih baik aksi sedikitkan Bicara. Jadi jangan banyak bacot, banyaknya action. Ya kayak gitu Mas ya. Lebih banyak aksi. Oke. Terima kasih ya teman-teman, semoga ini bermanfaat videonya buat kalian semuanya. Semoga kalian tuh sadar semuanya di sini. Jadi kita nggak sia-sia untuk membacoti kalian. Semoga ini bermanfaat. Lain kali aku akan datangin siapa lagi? Ditunggu ya. Salam lestari. Salam lestari. Jangan lupa untuk peduli dengan lingkungan. Mantap, jangan pernah buang sampah sembarangan. Seperti itu. Bye bye.
NTV.